Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, aktivitas membersihkan sesuatu adalah aktivitas yang tentu kita tidak bisa hindari sebagai manusia. Kita terbiasa untuk beraktivitas, lalu kemudian kita menjumpai bahwa ada salah satu bagian, baik dari pakaian kita atau juga dari diri kita, yang perlu dibersihkan. Karena itu terlihat kotor, begitu ya. Tentu kita, kebanyakan di antara kita itu memiliki sebuah pemahaman bahwa sesuatu, benda ataupun apapun juga begitu ya, yang kotor itu harus dibersihkan. Ya, sehingga kita melakukan aktivitas membersihkan tersebut. Mencucinya sampai bersih, lalu kemudian benda tersebut bisa kita gunakan kembali. Namun kita mengetahui bahwa bagi beberapa benda, apalagi kalau benda-benda ini dipakai secara rutin, ya misalnya yang sehari-hari kita gunakan ya, pakaian, mungkin juga sepatu atau kendaraan bahkan, itu ketika kita membersihkan benda-benda tersebut, maka kita tahu bahwa akan ada suatu saat di mana benda tersebut akan kotor lagi. Sehingga kita pun harus kembali membersihkannya. Dan ketika membersihkannya, kita tahu bahwa kalau ini akan dipakai, pasti akan kotor lagi. Dan kita membersihkannya pula dengan kesadaran penuh bahwa ini kita bersihkan dalam tanda kutip untuk dikotori kembali. Ya. Mungkin kita tidak terlalu merasa begitu ya, sehingga kemudian tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa jengkel ya kalau membersihkan sesuatu hal yang nanti akan kotor lagi. Karena bagaimanapun juga kita lebih menghargai sebuah atau sesuatu hal yang nampak bersih begitu ya, walaupun pada saatnya nanti sesuatu hal tersebut akan kotor lagi. Kitab Mazmur pasal 51 ayat 9 ya, ini bagian yang saya yakin kita semua lumayan mengenal ya, lumayan familiar. Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ibu saudara, ketika kita menyadari karya Tuhan yang sudah begitu besar untuk kita, khususnya dalam kaitan dengan aktivitas membersihkan tadi, ya Tuhan sudah melakukan yang namanya aktivitas membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Bahkan Ia menebus kita, bukan hanya membersihkan tetapi menebus kita dan mengganti kita dengan sesuatu hal yang lebih baru, yang seharusnya sesuatu hal yang baru ini akan kita jaga dan sifatnya itu rada lama lah ya, untuk tempo yang lama. Tapi kita mengetahui juga bahwa walaupun dosa kita, diri kita telah dibersihkan, telah dibasuh, telah ditebus oleh Tuhan, kita akan mengotorinya lagi. Ya. Kita menyadari bahwa aktivitas membersihkan tersebut, membersihkan diri kita, Tuhan lakukan terus-menerus. Tetapi dalam tanda kutip, kita juga melakukan aktivitas pengotoran tersebut terus-menerus. Tapi Tuhan juga tidak pernah jengkel, Tuhan tidak pernah kesal. Hanya kita yang harus lebih tahu diri, Bapak Ibu Saudara. Kapan waktunya kita berusaha untuk benar-benar menjaga diri kita yang sudah bersih ini, sehingga karya Tuhan yang sudah membersihkan diri kita tidak terasa sia-sia. Seperti ketika kita menjaga supaya barang atau benda yang sudah kita bersihkan tidak dengan mudah dikotori kembali. Mari kita merenungkan bersama, sehingga kehidupan kita senantiasa menjadi kehidupan yang bersih di dalam Tuhan. Walaupun kita tahu kita penuh kelemahan, tapi kita berupaya untuk menjaganya senantiasa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatunya, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa karya Tuhan sungguh besar dan harus kami hargai dalam kehidupan kami. Untuk tidak kami kotori dengan mudahnya di tengah kehidupan yang kami jalani. Ada begitu banyak hal ya Tuhan, begitu banyak alasan dan kesempatan yang bisa membuat kami terjatuh. Tapi kami ingin berusaha, bekerja keras untuk menjaga diri kami tetap bersih di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami percaya Engkau menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Yosefa. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya tetap kekal padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena